Bicara jujur di depan penguasa selalu punya konsekuensi. Tapi sejak era Orde Baru hingga Reformasi, Cak Nun memilih untuk tidak pernah memoles kata-katanya demi menyenangkan telinga istana. Kritik Cak Nun terhadap pemerintahan Joko Widodo seringkali melampaui batas-batas politik praktis. Mulai dari sindiran satir yang jenaka, metafora sejarah yang menghentak, hingga analogi tajam yang sempat memicu perdebatan nasional. Mengapa Cak Nun begitu keras? Apa sebenarnya kegelisahan mendasar yang ingin ia sampaikan langsung ke jantung kekuasaan? Mari kita bedah lembar demi lembar kritik Cak Nun terhadap Jokowi, yang mengusik kenyamanan para elit politik. Pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh, di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul tidak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul tidak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjane aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjane di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane dhek gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Kena Prabowo ngene, kena Jokowi ngene. Prabowo Jokowi, Prabowo Jokowi. Wis lak wiritan kan. Nyeneng lah wong Indonesia iki. Tapi sing akeh ngene tok. Lho sampean kok miring mriku ta? Gitu. Seneng aku ndelok Indonesia mulane I love you. Aku gak setuju belas jane. Cuman ya I love you katanya apa meneh ya. Aku cinta kepadamu dan aku tetap mendoakan kebaikan untuk Indonesia dan tak jaluk wong-wong mak iya arek-arek sing tulus-tulus ngene iki lho rek. Rene lak gak ono urusan wani piro sih. Oleh apa-apa lak yo gak sih. Lak ya tuku bensin dhewe sih. Sangu-sangu dhewe sih. Dadi awakmu rene iki lak sedekah sih. Golek ilmu, golek keseimbangan ya. Tak dongakno Gusti Allah mandeng awakmu. Walah rek jek ana arek makiyah jarno Indonesia aja disiksa sih. Ngono lho. Mergo jek ana arek makiyah wong arek temenan kaya ngono. Gitu lho. Jane delok sembayange ya gak tapek sregep. Cuman wis lumayan atine iku lho. Ngono kira-kira malaikat dialog iku kira-kira. Kadang-kadang arek-arek iku ya gak tepak kelakuane, cuman ya atine temenan iku lumayan iku gitu. Akhirnya ya wis Indonesia selamatkan. Gitu kira-kira ngono ya. Saya mohon kepada Allah betul-betul loh. Mergo ono sampean iki maka Indonesia tetap seimbang. Nek gak ono makiyah rek. Misalnya aku gak nggawe makiyah wis, nek aku gak diikat oleh makiyah. Jalan keluar untuk supaya ngendek jalan larat mek telu rek. Siji kudeta. Kudeta. Wis karek ngejak sapa mek ngono tok. Ya. Nomor loro revolusi. Kayak 98 lah minimum. Reformasi. Tapi kan sudah revolusioner. Tapi nek sing revolusi tak lakoni rek, engko sing gelut sapa? Islam musuh Islam. FPI, HTI musuh Banser. Lah apa aku ndelok arek-arek gelut? Mending tak traktir rujak cingur karo-karo nih lah ngono ya. Nek upama gak sing traktir ya kon sing traktir lah. Wis didelok sapa sing luwih sugih lah ngono. Soalnya nek ana wong melarat traktir wong sugih iku ya kamplengen. Aku soalnya tahu diuring-uring di Jakarta, kanca-kancaku. Ayo tak traktir. Asu bajingan kowe melarat tok ngeraktir. Wah, diuring-uring aku. Wah, melarat tok ngeraktir, aku sing traktir, aku sugih kok. Ngono kuwi coba. Kejem seniman-seniman itu. Mbok. Padahal aku iki mang
ngomong katin traktir iku mance. Lah mance. Lha kaya kon nang warung lho rek, ngopi bareng ya. Apa iki jenenge, Mat? Jenenge Mat? Warkop lho. Warkop arek 8. Engko nek wis jam 2 bengi wis kate mulai ngene ya. Kabeh ngene. Ya lah. Kok gak ono sing njopo apa ngene. Aku pengalaman iku ngene iku rek. Sawangane koyo katin traktir padahal ya memancing lainnya ada ya. Oke. Di akhirat tidak ada urusan keseimbangan. Dan kita tidak harus seimbang di dunia, tapi kita mengupayakan memperjuangkan keseimbangan terus-menerus di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita sendiri seimbang, kita bisa ikut menyeimbangkan. Tuhan tidak menuntut prestasi, Tuhan tidak menuntut kepandaian, Tuhan tidak menuntut kehebatan, Tuhan tidak menuntut kebesaran. Nek kon golek kebesaran, kon golek kepandaian, kon golek kehebatan, gak ono gunane kayak Gusti Allah. Gak iso kon ngarep Gusti Allah dengan hebat apa ndasmu? Hebat apa kon ya? Pinter apa? Gak iso kon, gak iso. Pinter apa jajal? Kon delok bokongmu lho gak iso. Kon delok nang mburi iso ta gak? Ojo wis gak gatel. Melihat ke samping bisa ndak? Coba melihat ke samping. Lah, melihat ke samping bisa ndak? Coba melihat ke samping. Nek menengok bisa, menengok ngene. Nek melihat ke samping. Begitu kamu melihat ya kamu itu depan kamu, masa kon ngerek ya iki depane. Gak iso. Jadi gak iso ono kehebatan prestasi mulane gak tahu berprestasi. Bener rek? Gak tahu. Awakmu terhadap keadaan Indonesia dan dunia ini putus asa apa tidak? Sambat agak. Sambat. Artinya secara teknis ilmunya menungso angel ngatasi, gak iso ngatasi kayak gini. Boleh apa tidak? Bahwa Anda berputus asa atas hitungan bahwa kamu tidak punya kemampuan mengatasi Indonesia. Masih akan jadi presiden. Engko akhirnya menterimu nabrak listrik kabeh apa kon? Ya? Boleh enggak kita putus asa bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatasi keadaan yang besar, problem yang besar itu? Boleh enggak? Wajar enggak gitu aja? Wajar enggak? Terus gak iso rek nasi jadi bubur rek. Jari sapa jadi bubur tak jadi taek barang. Boleh enggak mengeluh seperti itu? Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah masih akan wis buntu, wis gak iso apa-apa, wis latang-latang, wis kepojok, tidak berdaya, tapi kamu tetap tidak menyerah dan kamu tetap yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Kan begitu? Masih lumpuh ya, tapi tetap tidak menyerah terhadap keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Itu yang namanya tidak menyerah. Nah, kita jangan menyerah. Iki nang diki maknya iki apa kata terusin nang diki. Aku mau menyerah. Aku pokoknya tak lakoni terus. Wong aku sing gawe ya dudu aku kok. Meneng-meneng ngene kok. Lho moro-moro lho kok cik akeh arek. Lho. Dek Madiun ono 4, Madiun tok 4 kelompoke. Kok durung dek kono dek Pemalang, dek Pekalongan, dek Batam, dek Pekanbaru, dek. Lho, cik akeh arek-arek. Ngelompok-ngelompok dewe gak tergantung aku. Mabengi kan juga tadi malam itu kan Manages Kudro di Muntilan. Sudah 7 tahun mereka ngelompok berbulan. Gak tergantung aku gak teko ya kan masalah. Mereka wis nemokno apa sing kudu dilakoni. Ya, sing penting uripe iki ngelakoni ngene terus, seneng atine, tenang uripe, ya toh, urip pikirane, menikmati selawatan masih kadang-kadang ya nemen eleke. Artinya situk ne do. Gak apa-apa, tapi
kan duduk kontes nyanyi selawatan. Selawatan kan bukan bernyanyi, nek bernyanyi kudu memenuhi estetika dan artistik. Nek selawatan gak, nek iso ya iya ngono ya. Nek kepastiane gak ya gak masalah, ya. Wong sing penting sing ditelok adalah qulubikum wa a'malikum, bukan ajsamikum wa suwarikum, gitu kan, bukan rupamu dan bukan jasadmu, gitu ya. Nah, tidak menyerah ini tolong jadi PR bersama. Kau ojo menyerah ya Rek ya, ojo menyerah. Bojomu gak metemu terus. Terus. Nek iku gak putus asa iki ya. Suwe-suwe kan tujuanmu berubah. Suwe-suwe. Terus pokoknya aja putus asa Rek ya, ojo menyerah ya. Iki soalnya fatwane anakku. Jangan menyerah. Soalnya dia nggak kaos bal-balan ini duduk jenenge dia tapi EAN Junior. Iku ya. EAN JR gitu. Wah ya wes, jangan menyerah. Ya wes, aku terus ditunggu Yudi aku, masya Allah anakku cintane karo aku. Ya Allah, benjing-benjing mugi-mugi anak kula niki saged nerusaken ngilekno banyu Kalimaiyah niki. Kita mengenal istilah first world countries, second world countries, dan third world countries. Negara dunia satu, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Indonesia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Teman-teman sekalian, dunia akan segera berubah. Teknologi digital semakin luar biasa, dan distribusi populasi maupun ilmu pengetahuan sedemikian mempengaruhi geopolitik, geoekonomi, dan juga geobudaya. Maka dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan terjadi perubahan level yang tadi tiga tadi. Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia ketiga, Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik akan menjadi pusat ekonomi dunia, sehingga dia akan disebut negara dunia pertama. Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor satu di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Asaki monggo. Sebenarnya ini kita harapkan dari parpol-parpol, kita harapkan dari universitas-universitas untuk bisa memimpin anak-anak muda menjadi generasi masa depan yang bangkit untuk menentukan dirinya sendiri dan mengerti kekayaannya sendiri. Tapi Anda tahu polisi-polisi yang bergulir selama 3 tahun ini adalah polisi-polisi yang penuh tidak percaya diri, polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai apa menarik ekor ya. Nah sekarang ini bisa merupakan pilihan negara dan bangsa, bisa merupakan pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu Anda harus mendidik anak Anda, juga Anda sendiri, adik-adik Anda, untuk menjadi manusia yang tidak menyerah terhadap yang akan menjadi masa depan dunia itu. Jadi kon kudu nunggangi jaran larat sing gak iso dindek iki kok. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semua penyuburan bakat-bakat Anda.
Anda harus fokus terhadap kemampuan Anda, harus kerja keras, kudu wani tanding, kudu wani tandang, supaya Anda tidak menjadi gelandangan di negara Anda sendiri. Nah ikut tok. Nama iya mencoba membangun kemandirian, membangun kedaulatan, membangun manusia baru yang tidak hanya akan menjadi jongos-jongos masa depan. Nah monggo, ini dielaborasi oleh forum-forum ma'iyah di mana-mana, dan itu bisa kita lakukan dari lingkar-lingkar kecil, karena kita tidak punya peluang untuk memberesi seluruh negara ini secara nasional, sebab kita sangat percaya kepada peran-peran di luar manusia. Kita percaya kepada peran Allah, kita percaya kepada peran para makhluk-makhluk yang ditugasi Allah untuk ikut membimbing kita. Kita percaya kepada energi-energi dari masa silam, kita percaya kepada simbah-simbah, sesepuh-sesepuh, panembahan-panembahan, ki ageng-ki ageng, ki gede-ki gede, para masyayikh, para maulana, dan lain sebagainya, yang juga bekerja sama dengan kita semua. Kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Sebab kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, nek sinau cara londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Tak ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin. Anda harus menjadi orang yang bisa mengatasi, merantasi, ngedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, yang malam hari ini kita sebut kuda larat itu. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura, masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya manusia ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah mohon, ini yang kita kikis di ma'iyah. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain, dan jangan iri kepada kemajuan teman kita ya, kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa saja yang maju, supaya kita juga akan saling mendorong untuk saling memajukan dan menyuburkan di antara satu sama lain. Kalau hidup itu adalah almari dan isinya, maka itu kuncinya tok. Jadi jangan dianggap itu isi almari. Jadi Anda yang harus buka almari hidup Anda, terus Anda harus cari isinya almari hidup Anda itu. Jadi jangan kunci dituntut untuk menjelaskan isi almari, ngerti ya? Jadi yang penting ingat-ingat aja, kata-kata itu dipakai untuk kunci. Anda ngalamin apa, bukaan nganggu kata-kata itu, nanti Anda akan ketemu. Jadi karena misalnya keseimbangan itu tidak bisa dijelaskan, karena setiap peristiwa, setiap yang Anda alami, setiap yang Anda dengar, setiap yang apa saja, itu memerlukan keseimbangannya masing-masing. Jadi kalau mau menjelaskan harus kasuistik. Yang paling gampang ginilah, ya kalau kopi satu gelas, ya gulanya 1,5 sendok, 2 sendok. Kalau terlalu banyak menjadi tidak seimbang. Itu ya yang paling gampang. Nah, ada orang yang sholatnya agak berkembang dikit ya, software. Sholatnya luar biasa, tapi kelakuannya kurang oke, kurang sayang kepada orang miskin, tidak
tidak tata krama dengan orang tua dan seterusnya. Itu namanya tidak seimbang. Keseimbangan adalah ketika semua yang dituntunkan oleh Allah itu Anda lakukan secara seimbang, ya ngono meneh. Secara seimbang. Jadi ya setiap Anda alami apa-apa, berpikir tentang keseimbangan, nanti akan ketemu keseimbangannya. Sebab nggak bisa dijelasin seimbang gitu doang, nggak bisa. Karena apa dulu masalahnya? Bersuami istri ada keseimbangannya sendiri, kan gitu kan? Bapak sama anak ada keseimbangannya sendiri. Apa saja, Anda bertetangga ada keseimbangan sendiri, Anda bernegara juga ada keseimbangannya sendiri, gitu ya. Misalnya jaran larat, opo ae sing gak iso dindek iki rek. Iki wis gak iso iki. Wis pokoke didoli kabeh iki wis entek iki suwe-suwe iki wis gak iso dindek iki, ya itu berarti jalan larat. Iki apa iki narkoba iki gak habis-habis ini. Wong tidak jelas siapa yang menjual, siapa yang memberantas kok. Kadang-kadang sama-sama saja kan gitu. Ini tidak bisa dindek, ini tidak bisa dihentikan, berarti jalan larat. Nah, temukanlah jalan larat dalam kehidupan Anda sehari-hari serta di dalam bernegara, bermasyarakat. Benar ya? Jadi itu kuncinya saja. Kembali ke soal politisi tadi. Sebenarnya tidak hanya politisi di parpol sebenarnya, yang kalau istilah Anda tidak ikhlas tadi itu kan maksudnya kan tidak meletakkan diri sebagai orang yang dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada rakyat di negara itu, kan itu yang disebut tidak ikhlas. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah, ini sistemnya yang salah apa manusianya yang salah? Kalau dari view Anda tadi seolah-olah manusianya yang salah, sistemnya sudah benar. Coba Anda pelajari sistemnya. Sebab nanti bisa dialektis, sistemnya bisa merusak manusia, manusia bisa merusak sistemnya, dan itu saling merusak satu sama lain. Simbiosis immutualistis, karena sangat apa dek? Tidak, kalau yang saling merusak itu apa? Parasitisme. Menurut gunanya arek sekolah itu ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda lihat nanti Anda jadi sarjana, terus api kon wonge. Pikirannya ya seimbang, ndelok rakyat ya jernih gitu ya. Begitu Anda menjadi staf menteri, ya, kok mulai berubah wong iki gitu. Loh, kok mulai seje caranya ndelok rakyat gitu ya. Mulai berbeda cara dia memandang rakyat dan seterusnya. Jadi ketidakseimbangan itu adalah ancaman bagi setiap orang. Ketika sistemnya, gilingannya, kalau pakai istilah yang di Padang Bulan, kalau gilingannya memang membuat Anda tidak seimbang. Jadi birokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti kawah, di mana kalau Anda masuk kawah itu Anda menjadi tidak seimbang. Anda menjadi tidak adil, Anda menjadi curang, Anda menjadi bernafsu untuk harta benda dan seterusnya. Maka kita tidak usah berdebat yang mana yang salah, sistemnya atau manusianya. Sistemnya juga banyak yang salah, manusianya juga banyak yang salah, itu aja. Yang jelas di Ma'iyah ini kita berlatih menjadi manusia yang kalau bisa tidak seperti itu, karena Anda punya pertimbangannya lebih luas, yang lebih kompleks dan Anda punya teori mengenai keseimbangan hidup, sehingga mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu. Paling tidak kadar Anda tidak setinggi itu kerusakannya, gitu loh. Ini ya cuman nandur satrio. Kita cuma menanam ksatria, menanam perwira hidup di Ma'iyah ini. Karena kita sementara ini belum diizinkan berbuat sesuatu yang lebih makro. Jadi yang bisa ya cuma nyiramin anak-anak untuk bisa lebih sehat hidupnya, pikirannya, hatinya. Karena penyakit di Indonesia dicari keluar gampang, dicari dalam gampang. Kalau dicari luar misalnya negara dan pemerintah tidak seimbang. Bahkan pemerintahnya sendiri tidak mau tahu bahwa negara sama pemerintah berbeda. Ini kan sudah berapa kali saya omongkan di Ma'iyah. Pemerintah itu bukan negara dan negara itu bukan pemerintah, itu beda. Rumah tangga tidak sama dengan keluarga, keluarga tidak sama dengan rumah tangga. Kasir bukan bendahara, bendahara bukan kasir, gitu ya. Dibutuhkan kedua-duanya. Tapi sekarang kan kasirnya merangkap bendahara, rumah tangganya merangkap keluarga. Jadi gaji dari kantor bapak langsung ke ibu di rumah dan seterusnya.
BUMN langsung store ke Departemen Keuangan. Padahal Departemen Keuangan itu bukan lembaga negara tapi lembaga pemerintah. Padahal BUMN kan badan usaha milik negara, bukan BUMP. Kalau BUMP badan usaha milik pemerintah. Itu juga satu jenis ketidakseimbangan banyak sekali. Misalnya yang pegawai kantor kabupaten atau kota madya atau gubernuran ada nggak? Anda taat nggak sama gubernur? Lah karepmu yuk. Selama ini prakteknya taat nggak? Ada nggak di kantor kabupaten yang tidak taat kepada bupati? Bupati sangat berkuasa nggak? Padahal bupati itu pegawai negeri apa negara apa pegawai pemerintah? Pegawai pemerintah. Sementara ASN-nya, PNS-nya kan pegawai negara. Kan sebenarnya bukan dalam satu struktur. Yang satu jabatan politis, yang satu jabatan kenegaraan. Jadi sebenarnya bupati tidak punya hak. Wong dia cuma outsourcing. Ya toh? Presiden adalah TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia seri 1, Yusuf Kala 2, bupati-bupati sekian ratus kan gitu kan. Mereka semua outsourcing. Meneng-meneng dadi bupati, dadi wali kota gak ro apa-apa, sing arek-arek anak-anak yang sudah kerja puluhan tahun di situ menjadi bawahannya. Siapa yang lebih menguasai masalah sebenarnya? Yang sudah kerja puluhan tahun apa yang baru aja menjabat menang pilkada? Kan sekarang Indonesia dikuasai oleh orang yang tidak menguasai masalah, membawai orang yang sangat menguasai masalah. Akhirnya yang terjadi adalah dingki-dingkian, jagal-jagalan, betul enggak? Nah, itu salah satu contoh ketidakseimbangan. Sambil saya minta maaf soal bahasa Madura dan bahasa Jawa tadi ya, saya minta maaf. Saya sudah terlalu tua untuk bisa bahasa Madura sehingga tidak mungkin saya belajar bahasa Madura, tapi saya sangat ingin sebenarnya belajar bahasa Madura, tapi salahnya saya tidak pernah punya kesempatan untuk itu ya. Jadi kalau saya harus bisa bahasa Madura, saya mohon semua jamaahnya juga harus bisa bahasa Madura. Enakmu aku ijen tok sing dikongkon. Kon gak lah enak dhewe. Nek kalau memang mau gitu ayo bareng-bareng semua kita belajar. Tapi orang Madura emang begitu. Itu contoh dari kepercayaan diri, contoh dari kedaulatan gitu. Saya pernah cerita ada teman kita Junaidi namanya di Amerika, dia kerja di Philadelphia, di Seattle, pindah ke Virginia, pindah kemana-mana, dan dia bahasa Inggrisnya paling 5%. Selebihnya bahasa Madura. Yang penting dia kerjakan paling yes no minutes delete dulu sebentar paling gitu toh. Sudah tadi sudah already ngono tok, not yet ngono tok, kerjanya gitu tok. Tapi dia survive di Amerika, survive. Dan kalau dia dituntut belajar bahasa Inggris, dia jawabnya persis Anda. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Kenapa bukan Anda yang belajar bahasa Madura? Ya apa orang Amerika kan, orang Amerika suruh belajar bahasa Madura, tapi itulah orang Madura. Nanti malaikat yang mengadili malah diadili sama orang Madura. Man rabbuka, masa saya tidak tahu? Ya tahulah saya, masa tidak tahu saya? Lucu sampean ini. Masa saya ditanya man rabbuka, orang Madura kok ditanya man rabbuka? Malaikat ini bagaimana wawasannya? Madura itu bantah malaikat kabeh kalau Madura. Top. Saya senang, ternyata baik Madura Muzamili maupun Madura dia sama aja gitu ya. Madura emang begitu, menyenangkan, dan Allah saya kira memang mengkhususkan menciptakan orang Madura itu dengan watak yang seperti itu. Oke. Jadi yang pertama gitu Mas ya. Jadi enggak usah menyesal karena Anda tidak bisa memperbaiki satu persatu. Mungkin orang-orang yang tidak ikhlas itu karena memang airnya keruh. Nanti kalau kita mendapatkan air yang agak tidak keruh, yang agak jernih, mungkin mereka menjadi ikan yang baik, bisa aja. Itu ya Mas ya. Jadi menurut saya sekarang kita tidak punya beban kewajiban untuk memberesi semuanya itu. Yang penting Anda sendiri tumbuh menjadi orang yang ikhlas, orang yang mencintai rakyat, orang yang jernih, orang yang seimbang, orang yang santun dan penuh kasih sayang. That's all. Wis cukup, udah cukup itu. Gitu loh, itu ya.
yang penting Anda. Nah, siapa tahu Allah terharu loh, kok makin banyak ya jumlah anak-anak yang baik ya. Kalau gitu saya sembuhkan Indonesia, siapa tahu gitu. Nah, kalau Allah yang menyembuhkan kan dia ngerti persis bikin viral apa ya. Bayangin kalau Allah yang bikin viral kan beres. Dunia di tangan Allah, nggak di tangan politisi, tenang aja. Saya sampai hari ini, saya ini resminya kan dibunuh berkali-kali dan tidak pernah diizinkan. Mungkin saya diakui rodok pinter titik arek iko gitu ya, jawab macam-macam rodok iso gitu ya. Tapi nek diakoni sebagai wong tapi lah gak tahu. Diakoni sebagai orang yang bersih dari ini dari itu kan gak tahu. Aku mek diakoni dadi wong paling kon takono Cak Nun ku mesti ro paling ngono tok. Jadi Anda kalau jadi orang baik di tengah air keruh di mana jaran-jaran pada larat ini, Anda jadi orang baik tidak akan diakui siapapun. Sebab kalau Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang ikhlas, Anda merupakan ancaman bagi kiri kanan Anda. Betul tidak? Kalau kamu jujur di kantor, kamu adalah ancaman bagi kepala kantor dan teman-temanmu yang mengajak korupsi. Betul tidak? Nah, Anda nanti baru diakui kebaikan Anda kalau sudah mati. Begitu mati kok pidato nih kepala kantormu, ini selama dia ngantor, ini adalah seorang pemuda, seorang karyawan yang penuh keikhlasan. Karena sudah tidak merupakan ancaman bagi kepala kantor. Selama kamu masih hidup, kamu merupakan ancaman. Saya ini ancaman bagi siapapun, makanya tidak mungkin saya menjadi apa-apa. Tidak mungkin ada media yang menjagokan saya untuk jadi apa-apa. Aku tak buka janjane aku sakno kon. Tak ceritani sejarah janjane di Indonesia ini. Kenapa tokoh Islam kok itu, kenapa tokoh ini kok itu. Aku roh iku jane. Mergo nek sing ditokohno iku anjane gak iso apa-apa kok. Nganut kok. Jajal nek aku sing didelek kuno. Gak iso kon jiret aku, gak iso kon narik aku, gak iso kon nyurung aku, gak iso kon menggak aku. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Aku gak iso dipengaruhi sapa-sapa, aku gak iso dikongkon sapa-sapa, aku gak iso dipeseni apa-apa. Nek kon percaya aku percaya. Nyun sewu kapan-kapan tak ceritani pada tahun 90-an awal sebelum Pak Harto turun kan saya acara live RCTI di Gontor. Ya. Dan tanda tanya sama Ustaz Soti Gontor. Datang waktu itu Pangdam Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Menteri Agama dan anaknya Pak Harto yang namanya Bambang Trihatmojo. Karena itu ulang tahun keberapa Gontor, terus kemudian saya sama Kiai Kanjeng yang disuruh pentas, dan sebelum pentas aku dikai kertas, Mas. Cak Nun mohon dijaga jangan sampai menyinggung hal-hal politik, ngono Mas. Loh, lah saya diundang kok gak dipercaya saya. Ngono aku, loh nek kon percaya aku meneng wae ta. Aku kan sopan wonge. Gitu loh. Gitu. Begitu aku dikai peringatan, aku tersinggung. Loh ini kedaulatan saya, kamu sudah ngundang saya kok kamu masih pesen-pesen, masih apa namanya, masih membatas-batasi saya. Saya akan membatasi diri saya sendiri, jangan khawatir. Gitu loh. Begitu aku dikai ngono, aku langsung Bambang Tri. Tangan kiwang ini. Bambang Tri nanti pulang dari sini di Jakarta sama Bu Halimah, hitung kembali berapa hartamu yang halal, berapa hartamu yang haram, berapa hartamu yang subhat. Menengcep kabeh Mas. Iki anake ratu Mas. Anake raja tak duding tangan kiwa Nevin buriku Cak. Anake Pak Harto lho Cak, anake Pak Harto. Oh ngamuk aku lah gampang. Terus mari ngono Direktur RCTI ngongkon MC ini dipotong. Moro-moro MC ini maju. Demikian saudara-saudara acara kita. Tak gebrak berat. Hei, aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. Begitu lagu dangdut ngono aku. Aku janjane katen terusno aku. Ku yang mengawali kaki nganggang leleng. Aku jane ngono, cuman gak tega aku. Wong muring-muring mosok ndagel kan gitu kan. Masa sudah marah kok mau melawak gitu loh ya. Sorry, saya terjemahkan. Ini tadi kan kita bicara, saya tidak akan diakui di mana-mana dan saya tahu itu. Tidak mungkin saya diajak. Saya bisa membuktikan kepada Anda bagaimana saya mengolah Gus Dur sampai jadi presiden. Seluruh sudutnya, seluruh inisiatifnya, dari ngomongin Gus Dur sampai mengolah supaya
P3 dan Golkar memilih Gus Dur, PDIP kalah, dan seterusnya banyak, Pak Harto turun segala macam. Tapi semua itu saya lakukan, tidak mungkin saya dilibatkan oleh Gus Dur dalam pemerintahan, tidak mungkin saya diterima oleh Pak Harto, tidak mungkin saya diterima oleh siapapun, karena saya akan merupakan gangguan bagi mereka. Ya apa caranya di menteri Cak Nun ini kulak mbanggelai bendino gitu. Jadi mereka mending gak urusan, jadi mereka menjaga hubungan dengan saya, hubungan budaya, hubungan kultural, hubungan guru dan murid, paling muniku. Tapi nek urusan temenan ojo karo Cak Nun, gak iso diatur belas itu gitu loh, kan gitu. Nah ngerti teman sekalian ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda jangan menunggu orang lain mengakui kebaikan Anda. Anda berbuat baik dilihat oleh Allah dan Allah yang mengakuimu, dan itu sudah sangat cukup daripada pengakuan seluruh manusia di dunia. Gitu deh. Kalau diomongkan jasa, wakeh deh, wakeh sing nek upama aku kadunyan. Kalau saya ini bernafsu keduniaan, terkenal, berjasa, pahlawan, doktor, sak piturute ngono ya. Wakeh aku daftari, tapi saya tidak pernah nuntut dan saya melupakan itu semua. Karena saya tahu mereka tidak akan menghargai saya. Saiki misalnya UNER barusan mendoktorkan Muhaimin, ya. Upama saiki ono universitas akan minta saya untuk menjadi diangkat di dokter honoris causa, mereka tahu saya pasti menolak. Pasti menolak. Telat. Nemen telatnya. Karena saya ditawari tahun 1982 saya ditawari dokter nek kate gaya-gayaan loh. Artinya saya tidak, tadi nafsu keduniaan saya tidak. Monggo. Pahala kan dari Allah, tidak dari Anda semua. Tugas saya mencintai Anda. Anda tidak perlu mencintai saya. Ya apa-apa kan gak mencintai aku. Wong aku bahagia nek mencintai kon. Nek kok cintai malah repot aku. Mending kon benci aku malah gak repot toh. Nek kon, kalau Anda benci kepada saya tidak punya kewajiban toh untuk mendoakan Anda. Tapi saya tetap mendoakan orang yang membenci saya, dan orang yang membenci saya, yang memfitnah saya, yang membuli saya, yang mengadu domba saya dengan ustadz ini, ustadz itu, itu semua saya bilang, kamu itu jangan ngerepotin saya tuh. Ngerepotin apa maksudnya? Kalau orang berbuat jahat kepada saya, itu saya doakan untuk supaya diampuni Allah. Tak ngerepoti sih kon iku. Jadi aku mulai nambah Al-Fatihah loh. Bukan saya membalas dengan kebencian, saya akan mendoakan Anda supaya diampuni. Gitu loh. Itu ngerepotin lah. Nek jumlah orang yang fitnah saya 10 setino. Lah nambah awal saya 10, kayak anakku dhewe kadang-kadang keker ada nih. Gitu loh teman sekalian ya, jelas ya? Ya. Misalnya gini, kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK, itu piro ping piro? Roh kan? Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin, oke gak mungkin ini gak masuk akal. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Yang penting kan urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Ini ngomong mitos akeh tapi saya nggak akan ngomongkan. Pokoknya ngene rek, ku mek innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Nek ngono tok. Kon duwe karep muga-muga padha karo Gusti Allah. Nek padha berarti kun fayakun. Nek ngono tok. Dadi sing penting hatimu temenan. Ojo dicari fakta objektifnya. Wong kon nuntutmu dhewe gak iso kok potret kok. Ya apa kayak dadi bukti material, gak iso nuntut dadi bukti material kan gitu, kecuali melalui saksi. Maka ketika pagi saya turun jam 4 pagi sampai di bawah, subuh kita di tempat mau coba syafaat dan aku ngumumkan kepada khalayak dan kita coba
umumkan lewat media juga waktu bahwa mulai hari ini Bismillahirrahmanirrahim Merapi tidak erupsi lagi. Kalau nggak salah tanggal 8 November 2010. Lho ngono iku malaikat Gusti Allah gak tega karo aku. Walah Indonesia kadung ngumumno. Wis gak watuk meneh, gak meledos meneh. Sakno nek meledos meneh kok Indonesian gitu kan. Akhirnya gak meledos temenan Mas. Mulai tanggal 8 iku wis aman bisa gitu. Itu bukan karena saya mandi. Gusti Allah gak tega karo aku. Allah wis kadung ngumumno, kok nek gak kedaden kok lak isin arek iku. Ngono lho. Dadi kok nek kepengin bojomu duwe motor ndonga. Ya Allah, kula niki kepengin ngibur bojo kula, cek mosok sepeda okrek. Yo duwe motor elek-elek ngene kan. Terus Gusti Allah suatu hari gak tega, oh Allah sakno wis kadung janjane bojone. Kok gak duwe duit gak tuku motor dikei karo Gusti Allah ngono rek ya. Ngono ya carane ya. Carane ndonga ngono ya janjene bojomu dik pokoke tak tamasakno sampean dik. Tak jak umroh sampean. Ngono ya. Kepethuk ndek Mekah. Maksudnya umroh berangkat dewe kepethuk ndek Mekah. Gak ngejak iku jenenge rek. Oke, berikutnya. Iya, selanjutnya masalah overdosis dalam medsos. Saya minta nanti saya berangkut ya, tapi intinya itu kan nomor kunci utamanya kan akal sehat. Urip iki mek ana telu rek, mesti bener, mesti salah, gurung mesti bener, gurung mesti salah. Mek telu iku tok. Nek di hadis kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat wa aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Dan pertanyaan Anda adalah pertanyaan dari kebanyakan manusia yang tidak tahu mana yang halal, yang haram, yang hak, yang batil kan gitu kira-kira. Nah, kita tidak bisa Mas. Kon gak ero janjane ya apa kok Habib Rizik nang Mekah. Gak iso carane ero ya apa kon. Iku bener lah gak karo Firza iku. Kak Ema iku sapa? Iku peristiwane awale ya apa? Kon gak mungkin ero. Ya apa caramu ero? Karena ero hasilnya pengumuman itu. Terus engkau dilungkas Habib Rizik diusahano oleh Pak Tito untuk pulang misalnya. Lho iku biyen wis tersangka. Ya ta gak? Wis tersangka Habib Rizik. Kok mari ngono oleh nang luar negeri? Siapa sing ngeculno iku? Iki tersangka temen ta? Nek tersangka temen juga oleh metu teko Indonesia lah ngono. Lah kok oleh kok terus nang Mekah? Janjane ya apa kita dene ya apa cara muruh aku takon. Takon sapa kon? Citok iku tok ae. Takon sapa kon? Gak ono sumbere. Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia. Misalnya ini, kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK, itu piro ping piro? Roh kan? Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin, oke gak mungkin nek ngene gak masuk akal. Iku tok, tapi jangan disimpulkan mana yang bener. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kon urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup ngono tok, sebab untuk mengetahui bener secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Nanti tolong Sabrang nambahi ya. Oke. Berikutnya. Nanti saya selesai terus Sabrang nambahi beberapa hal. Iya, selanjutnya beda penjajahan dulu dan sekarang. Jelas Sabrang lagi tadi sudah diomongkan dikit. Ini Sabrang yang jawab terus. Ya. Selanjutnya masalah mimpi dengan ketemu dengan Mbah Nun. Iki ya gampang-gampang angel iki. Engko kok arane aku iki senengane ngleboni awakmu pas turu ngono kan. Juga rek jan itu semua ciptaan Allah, semua rekayasa Allah, semua iroda dan amrullah. Saya itu hanya bagian dari kehendak Allah, Anda juga bagian dari kehendak Allah. Yang kita cari bukan kebenaran saya datang bener ke mimpimu apa tidak, tetapi bahwa Allah nyambung antara awakmu lan karo aku lak ngono. Iki sing pasti.
awakmu disambung karo aku awakmu disambung awakmu karo aku siji. Fakta yang kedua yang pasti benar adalah kalimat itu harus saya respon bahwa Al-Quran itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sing gak bener adalah ngomong aku iki wis 3 dimensi, gak mungkin aku ngomong ngono. Gak mungkin aku ngarani aku iki wis makrifat rek. Gak mungkin aku ngomong ngono lah. Aku tahun ketemu Nabi Khidir nganggo serban kayak Pangeran Diponegoro. Gak tahu, gak kira aku ngomong ngono iku. Aku paling bayangno Pangeran Diponegoro iku nek jajal nek helman ya apa. Jadi aku gak mungkin ngomong, tapi ilmu yang saya omongkan di mimpi Anda itu dalam tanda petik bisa kita cari kebenarannya. Bahwa selama ini Al-Quran kita perlakukan secara akademis. Jadi misalnya ini, sing sopan ya opo, nek ngomong tentang Allah Rasulullah, ternyata kesimpulannya adalah yang sopan menurut balai bahasa. Wahai manusia, siapakah engkau? Ngono to sing sopan. Rek, ngono gak sopan. Lah ngono sih saiki. Hei, arek-arek kabeh, oleh tak gak nerjemahno ngono iku secara lisan. Hei, menungso kabeh ya apik ya. Tapi selama ini sopan tidak sopannya kepada Allah ditentukan sebenarnya oleh regulasi dari balai bahasa. Sing dianggap resmi secara akademis ngono sing apik. Nek sing dulinan kaya awake dhewe guyon iki dianggap elek. Terus kita dituduh kok ngono sih karo Gusti Allah. Loh, lagi Jawa Timur ya. Terus ya apa? Kita kan nggak tahu Allah. Gak roblas. Ruweku mek ayang-ayange. Ya tak gak? Yang Allah hadirkan ke kita itu yang kita tahu. Tajalinya Allahnya sendiri laisa kamitsli syai'un. Tan kena yang apa? Tan kena gini ndak tahu kita. Ndak mungkin kita tahu Allah. Tapi Allah hadir. Yang kita ketahui adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kita terjemahkan dengan bahasa kita. Sampai ono cerita Madura ngene kalau mau sore surup-surup mek oleh iwak loro jari Rahman Rahim sampai ning ngene iki lho ya. Itu guyon-guyon ngono aja dimensoni Pak Orek. Itu cara saya untuk memasukkan ke dalam hatimu betapa dekatnya Allah denganmu. Jangan marah berdasarkan pilihan kata dan pilihan bahasa. Sebab kata itu bernilai pada tempatnya. Ada tempatnya, dia ditempatkan di tempat yang berbeda, dia menjadi bernilai berbeda. Ini lah ya. Itu namanya konteks dan nuansa. Ini ya. Nah sekarang Al-Quran 2 dimensi, 3 dimensi tadi itu menurut saya ya berarti kita cari yang multidimensional dari Al-Quran. 3 dimensi itu maksudnya Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai fakta alam, dan Al-Quran sebagai fakta manusia. Tapi telu iki janjane ya unda-undi, ngerti unda-undi. Alam ada di manusia, Quran ada di manusia, manusia juga ada di alam, manusia juga ada di Al-Quran, bisa diwolak-walik. Tapi yang penting fil afaqi wa fi anfusikum, rumusnya jadi 3. Ini ada ya. Ya pokoknya didolai hikmahnya aja diserem-seremno ya gitu ya. Aja diserem-seremno, biasa-biasa aja, wajar dan akurat saja terhadap segala sesuatu. Berikutnya. Ya, selanjutnya masalah anjuran Rasul tentang memanah, renang dan berkuda. Nek prasaku waktu itu guru ngono latihan nembak, guru ngono bedil, guru ngono volleyball, ya guru ngono pingpong gitu. Sudah pasti 3 tadi, berkuda, memanah, dan berenang, itu pasti bisa kita cari filosofinya, pasti. Tapi belum tentu karena filosofi itulah Rasulullah menganjurkan renang, manah, dan naik kuda. Karena waktu itu yang disebut olahraga itu yang paling utama itu. Aerobik guru ngono, kung apa? Sing Cina-Cina itu. Ya yoga guru ngono sapi turut gitu ya. Jadi menurut saya itu gak kok terus sing sunah Rasul itu. Sunah Rasulnya adalah Anda melatih badan Anda supaya metabolisme yang bagus, supaya jiwa Anda sehat, yang ngono. Itu yang sunah Rasulnya, tidak pada bentuknya. Tapi nek awakmu latihan memanah dalam rangka cinta Rasul, yo apik.
yo apik, berkuda dalam rangka cinta Rasul yo apik, yo apik. Wong awakmu gawe celana congklang ini karena cinta kepada Rasulullah yo apik kok. Asal gak usah nyalah-nyalahno liyane, ngono lho ya. Aja meneh kok arek-arek iki malah jingkawangin nemen kulot saene arek-arek. Ya, kalah iku LDI. LDI lah mek saene. Arek-arek saene. Wis saene jek dibedah-bedah bisa. Iku sunah Rasul kuadrat iku jenenge. Sing luwes ya ndelok apa-apa ya. Saya tidak mengatakan ini harus kompromi, ndak. Bukan gampang juga tidak. Dilihat dulu alasannya. Gak apa-apa misalnya ono wong jenggoten mergo wong Kanjeng Nabi jenggoten masuk aku gak ya gak apa-apa tapi to ya dalam rangka tresno dan itibak Rasul. Masalahnya adalah ojo adek nyalahno sing gak jenggoten. Dan nek ono wong jenggoten ya gak usah dielek-elek. Wong duwe pertimbangan dhewe-dhewe gitu kan. Gitu loh. Urip iku pokoke ombone gak karu-karuan, luas gak karuan, ojo nyacat-nyacat nemen-nemen gitu ya. Nek kon terus fanat, jenggot kudu jenggot, nek gak jenggot kabeh iku misalnya ya. Lah wong Yahudi ya jenggoten kabeh ta. Ya rabi-rabi itu jenggoten kabeh. Jadi itu sangat relatif secara budaya. Jadi kembali ke niatmu apa? Niatmu apa? Misalnya awakmu lesu kok kayak waktu ndek kene ya apik dalam rangka mengenang Kanjeng Nabi ya apik ae. Gak masalah. Gitu loh. Gak masalah, tergantung niatnya. Al-amalu binniyah, ngono ya. Oke. Wis larut iki Mas Islami. Masih ada 2 sebetulnya. Ya. Jadi minta penjelasan singkat tentang air mata ma'iyah tadi dari Mas. Ya. Sing apa ya Mang ya? Personalitas, identitas. Oh, sabrang berarti. Identitas dan personalitas. Berikut terakhir. Yang terakhir yaitu dari Mas Indra, baiknya saya itu nikah dulu atau membangun karakter? Oh, karier, membangun karier. Oh iya, karier. Jane ngene iki gak ono rumus rek. Awakmu sing iso ngukur awakmu dhewe, ya. Nek teori tentang seseorang bisa tidak berlaku untuk orang yang lain. Nek nganggo teori perusahaan ya sing apik ku siap sik kayak terapi. Tapi nek nganggo bismillah niat wis pokoke justru mergo aku rabi kok aku usahaku iso sukses lak ngono ah. Mergo aku bendina didorong karo ditagih karo bojoku. Nek aku gurung rabi usahaku ya mek setengah-setengah. Ah saiki apik endi sak karepmu. Dadi nek persaku bareng karo karone. Yo karier iku yo apa sih rek? Apa karier iku? Pokoknya kon kerja keras tekun, jangan menghardik waktu. Menghardik waktu artinya jangan keset. Jadikan kalau perlu 1 hari itu menjadi 1 minggu dalam hidupmu. Jadi kon berkali-kali ganti pagi. Aku itu uripku ngono iku. Gitu loh. Jadi sehari itu saya bisa berkali-kali, berhari-hari. Karena saya kerja keras terus. Apa sebabnya kon kadang-kadang kok kesuwen sih? Mergo kon gak lapo-lapo. Nek kon kepengin uripmu efektif, bahagia, kerja keras. Ojo kekerasan, kerja keras. Gitu ya. Hard work, tapi ojo workaholic. Workaholic itu artinya mabuk nyambut gawe ya ojo lah. Nah wong Jawa duwe rumus nyambut gawe gini, ada kreasi dan rekreasi. Nek wong barat, nek pas musim dingin iku kreasi ya Bang ya. Nek pas musim panas rekreasi. Nek wong Jawa kapan dingin kapan panas wong gak jelas. Maka teori kita berbeda. Kita kreatif harus kita berkreasi harus dengan perolehan rekreatif juga. Karena dengan berkreasi kita bahagia, kita gembira, jadi rileks. Tapi kalau kita rekreasi harus kreatif. Nah iso, ojo rekreasi melaku tok, nyanyi tok, harus ada kreativitasnya. Nah Kiai Kanjeng ini kan sangat rekreatif dalam kreasinya dan sangat rekreatif dalam kreasinya. Sangat rekreatif, hina menghina satu sama lain. Ku nek wis mlebu bis wis cangkeme kaya ngono iku.
Dan mereka itu saling hina satu sama lain. Salah satu keindahan hidup mereka itu. Dan juru hina nomor satu sing tukang bass yo. Kalau sing tukang gitar itu juru hina. Banget nek ngelokno kancane. Tapi mereka bahagia satu sama lain dengan itu. Ya tapi saiki sing tukang bass sing dadi korban saiki sementara. Tapi itulah mereka, Kiai Kanjeng mbok ngarang senengane iku ngento-ento sing gak ngono iku to. Ngento-ento sing gak terus dalam rangka mencari kebahagiaan wong ndak ada maksiatnya kalau elek apa sih mek ngono tok ae. Menggali tambang dihabisin sehabis-habisnya ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya, regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov nomor satu adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan, benar nggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya nggak usah terlalu percaya. Gitu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga nggak puasa. Kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok mut, kok kerakoti, ya karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetha, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni ya toh, kanca-kanca tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu iku? Kok aku kudu ngakoni awakmu, kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong ngene iki kene. Anda punya kehendak, saya punya kehendak, dan Allah punya kehendak, dan Allah menyatakan percayalah bahwa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya mohon sama Allah, ya Allah ini anak-anak udah setor takbiran. Jadi tolonglah yang punya keinginan-keinginan yang sudah ngempet itu dikabulkan. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertama. Jadi kita resume sedikit pengetahuan dasar mengenai takbir, puasa, Idul Fitri, hari raya dan seterusnya. Beberapa hal aja ya untuk nginget-inget aja. Biasanya kalau Idul Adha itu takbirannya bisa sebulan penuh. Tapi kalau Idul Fitri sehari. Artinya sesungguhnya Id yang lebih agung di mata Allah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Itu ya. Jadi kita agak terbalik. Ya tapi tidak apa-apa, Indonesia terbalik itu sudah kerjaannya ya. Terutama di bidang politik dan pemerintahan. Memang sudah hafal, seluruh penduduk langit sudah hafal. Oh, kalau yang terbalik itu namanya Indonesia. Gitu. Wis ora apa-apa, Singapura wae. Singgo dilebokke swarga kabeh ning neraka 300 tahun. Kedua, ini sudah Idul Fitri, sudah hari keberapa ini? Hari ke-7 kok kita masih takbiran, ini normal enggak? Enggak pernah toh biasanya, tapi masih boleh enggak? Takbiran tuh tiap hari juga boleh.
Kalau perlu Anda tiap hari takbiran gitu ya. Jadi biarin orang kampung anggap Anda orang gila, memang gila. Takbiran tiap hari. Jadi daripada rengeng-rengeng, karena salah satu teorinya adalah nanti takbiran itu menghimpun tenaga Anda. Tapi kalau Anda mendengarkan lagu-lagu apa pop, rock, apa semua macam-macam, itu belum tentu menghimpun tenaga. Jadi jangan lakukan, jangan dengarkan, jangan lihat, jangan alami apapun yang tidak menghimpun tenaga hidupmu. Kalau yang menghabiskan tenaga, menyerap tenaga, itu Anda rugi. Jadi saya selalu menghitung. Makanan saja saya hitung hanya kalau dia menambah himpunan tenaga hidup saya, jasmani maupun rohani. Kalau dia tepat, maka himpunan tenaga jasmani akan memproduk himpunan tenaga rohani. Demikian juga tenaga rohani akan dialektis berakibat pada tenaga jasmani. Itu. Nanti kita dengan manusiahwat ini kita harus mengenali teori dasar mengenai jasmani rohani ini apa toh jane? Ini dikotomi apa gradasi apa? Ini kita harus kenal. Gitu. Nanti soal yang dibicarakan mengenai pilkada segala macam itu akan tidak ada gunanya kalau Anda tidak mengenali dasar-dasar dari hidup Anda sendiri. Gitu. Oke, nomor 2 soal hari raya dan puasa. Anda kalau di desa dulu kan kalau mau puasa malamnya kan diajari bapak-bapak ibu-ibu di musola kan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala itu zaman dulu. Kalau sekarang pakai rap gitu kan. Nah itu som khoti itu kira-kira saya tidak tahu lah. Cuman yang ingin saya omongkan dari kalimat ini itu kan kalimat bikinan kita sendiri. Nawa itu artinya aku berniat, pasten ya, saum puasa besok pagi atas dasar keikhlasan saya kepada Allah gitu. Nah di dalam Al-Quran tidak ada disebut saum tapi siam, gitu, siam Ramadan. Jadi kenapa kok niat Anda nawaitu saumal ghadi kok tidak nawaitu siamal ghadi? Ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah. Jadi saya ini bukan sedang mempermasalahkan. Cuman kalau ngerti bedanya hidung sama bulunya kan lumayan daripada nggak ngerti bedanya kan gitu kan. Kalau sudah ngerti bedanya ini jempol kaki, ini jempol tangan kan agak lebih selamat hidupnya daripada Anda tidak ngerti bedanya jempol Anda sama hidung Anda kan gitu kan. Jadi gini, jadi kalau saya menafsirkan siam itu adalah prosedur atau syariat untuk melakukan puasa, tidak makan, tidak minum dan memasukkan apapun, tidak melakukan sejumlah hal yang biasanya boleh dari subuh sampai maghrib, itu siam. Maka Ramadan disebut ar-Ramadhanu madrasah. Jadi Ramadan itu adalah diklat, pendidikan kilat 1 bulan. Anda dilatih untuk kembali melakukan siam dari pagi sampai sore gitu ya. Kalau saum itu segala hal yang sifatnya menahan diri. Sampean sebut satu hal, apa perilaku, apa kerjaan, apa produksi, apa kerjaan, untuk apa saja yang tidak ada unsur menahan dirinya Anda sebut. Satu saja kerjaan yang tidak ada unsur menahan diri, yang tidak ada unsur mengendalikan diri, yang tidak ada unsur membatasi diri. Satu kerjaan kalau ada. Naik motor, ngegas, ngerem, berarti puasa, saum. Apalagi istri, sebanyak-banyaknya apa Anda batasi? Satu saja, satu, saum. Apalagi menggali tambang, dihabisin sehabis-habisnya, ataukah kita toleran kepada anak cucu kita yang harus mendapat bagian? Saya tanya,
regulasi pemerintah selama ini pakai saum apa tidak? Tidak. Jadi puasa tidak pernah diingat oleh para stakeholder, apa pertambangan atau apapun saja. Padahal selamatnya manusia hanya kalau dia mengerti puasa. Sound system ini isinya puasa, Mas. Diginiin, dibatasi, digedein ya, Mas ya. Diginiin. Ini kegedean dikit bengung, ini kegedean dikit ndak balan. Itu isinya ilmu puasa semua. Betul ndak? Dah. Kamu bikin celana itu kan prinsipnya puasa. Kan makanya diukur toh, kakimu panjangnya seberapa, kan begitu. Betul enggak? Nah, itu prinsip puasa. Mas, ternyata rapat kabinet, rapat DPR, rapat Pemprov, nomor satu adalah menyadari di mana, kapan, seberapa puasa harus dilakukan. Benar enggak? Dan itu tidak pernah menjadi kesadaran negara kita. Itu makanya ndak usah terlalu percaya. Itu. Kamu milih yang baru yang kayak apapun ternyata juga enggak puasa. Ini kan sudah berkali-kali toh. Itu. Tapi saya dengan penuh kesabaran mendengarkan perdebatan mengenai hal-hal yang saya sudah lama tidak percaya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sangat sabar untuk mendengarkan hal-hal yang ngopo cah-cah. Oke, ini udah jangan terlalu panjang, nanti jadi ceramah puasa. Jadi ngerti bedanya saum sama siam ya. Keselamatan hidupmu, bahkan kaya tidaknya hidupmu tergantung pada kecanggihanmu di dalam menentukan kadar puasamu di dalam pekerjaan, dalam jualan segala macam. Anda jualan bebek goreng, mentang-mentang laris, maka sampai jam 3 malam Anda masih ladeni. Jadi akhirnya beli bebek lagi untuk supaya Anda bisa goreng lagi. Tapi percayalah, kalau Anda melampiaskan, kalau Anda berhari raya tiap hari di warung Anda, maka usia warung Anda juga tidak akan lama. Kalau Anda membatasi jamnya, pokoknya saya cuman jualan bebek paling banyak 50 atau paling banyak 25, habis tutup. Kayak ceker di Solo, kalau Anda lewat Solo itu buka jam 2 malam, tutup jam 5 pagi. Dah. Pokoknya jam 5 pagi tutup. Pokoknya jam 2 baru buka. Meskipun sudah antri sejak jam 11, pokoknya jam 2 tutup. Kalau Anda punya prinsip puasa seperti, maka Anda memiliki kecenderungan terhadap keawetan atau keabadian. Begitu. Kalau kamu suka apa? Kalau suka makanan apa misalnya di Jakarta? Upamanya soto Betawi, terus pagi soto Betawi, siang soto Betawi, malam soto Betawi, jam 2 malam soto Betawi. Kira-kira berapa lama usia soto Betawi di mulut Anda? Sebentar aja akan Anda bosan kan? Nah, jadi puasa sebenarnya adalah alat yang paling utama untuk mencapai keabadian. Itu ya saya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Jadi sudah jelas ya puasa bedanya. Siam adalah diklat Ramadan. Kalau saum artinya adalah apa saja dalam hidup di mana kamu menerapkan prinsip untuk membatasi diri, menahan diri. Regulasi itu apa? Regulasi itu kan menghitung sesuatu secara akurat, secara tepat. Itu namanya puasa. Kan gitu, Mas. Coba mentang-mentang seneng sama istrimu kok keloni ya bendino. Esok kelon, awan kelon, sore kelon. Kate ngantor sih dilu ngadeg duluan. Suwe-suwe bosen dhewe mari ngono kan gitu. Maka harus ada puasa. Maka Rasulullah mengatakan makanlah kalau lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, maka kamu akan sehat dan lebih lama keawetanmu gitu ya Rek ya. Terus imsak. Di sini kalau imsak tandanya apa di Jakarta? Pakai teriak imsak gitu. Oh pakai sirine. Sirine. Enggak dong, kalau sirine itu
Buka. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kalau di Jogja imsak gitu ya. Dari masjid besar Jogja itu Pak Jundi namanya itu. Lagunya gitu, imsak, imsak gitu. Sejak zaman dulu. Setelah Pak Jundi mati, yang ganti persis seperti itu juga. Gitu. Jadi di Jogja itu banyak sosiologi atau gejala sosial yang kita perhatikan dari loudspeaker masjid. Jadi kalau di masjid itu ada pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, itu berarti Pak Walikun yang mengumumkan. Kalau sudah dengar mulai bapak-bapak, Pak Walikun berarti Anda mati. Begitu ada dengar suara Pak Walikun berarti ada yang mati. Sampai pada suatu hari bapak ibu-ibu loh, kok bukan suara Pak Walikun, berarti yang mati Walikun. Loh, nyeneng no, hidup itu nyeneng, dengerin gitu tuh aja sudah seneng kok. Biar gubernur sinya siapapun gitu. Tapi Anda tuh juga jangan terlalu apa tuh efektivitasnya Anda anti Ahok di sini nih. Oh, ini cuma orang-orang lemah kiri-kiri gendut-gendut. Apalah, Anda ada pengaruhnya lah di sini. Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Anda anti, Anda pro, tidak ada pengaruhnya. Dan negara itu adalah tatanan yang sudah ada sistemnya, ada lembaganya, ya. Dan ini sama sekali tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Negara itu punya legislatif, yudikatif, eksekutif, dan semua mobilisasi atau semua sistem yang dijalankan itu kan berdasarkan 3 lembaga dasar itu. Sehingga kalau ada sosialisasi di masyarakat pasti berasal dari 3 itu. Nah, KJ bukan. KJ ini bukan bagian dari sistem negara. Cuman dia selalu ada karena cintanya melebihi pengurus negara kepada negara. Kan begitu. Mereka kalau kumpul harus ada uang honor, kalau kumpul harus ada SPJ segala macam. Ini enggak. Kumpul enggak jelas. Jadi jangan pamer cinta di sini, karena di sini cinta sudah tidak diomongkan lagi. Cinta sudah menjadi diri mereka. Bukan kita. Kira-kira. Artinya Mas, ya enggak apa-apa, saya oke-oke saja Anda mau anti mau pro, tapi ya enggak efektif. Oh, iki ya sopo arek-arek ya enggak lah. Gitu. Ya aku ndak anti, aku lapo anti-anti. Gitu loh. Antimo tak. Dari dulu kan saya sudah ndak setuju. Lah yang dulu milih siapa? Lah kok sekarang sambat ke sini? Lah yang milih Jokowi dulu siapa? Lah kok sekarang dibicarakan di sini? Kita di sini syahadatnya jelas. Allah, Muhammad, yang lain nanti dulu. Kan begitu? Kan jelas. Kita ndak ganggu, silakan mau kamu ambil, mau kulum, kok emut, kok kerakoti, ya karepmu. Tapi kalau kita disuruh mengakui itu urusan lain. Gitu loh. Kalau yang diakui itu sudah cetok, bojoku tak akoni, bapakku tak akoni, Gusti Allah tak akoni, Kanjeng Nabi tak akoni, anakku tak akoni, ya toh, konco-konco tak akoni, liyane kok sih. Nanti dulu. Apamu? Apaku awakmu itu? Kok aku kudu ngakoni awakmu? Kan gitu. Jadi aku ya seneng-seneng ae ngrungokno cacakne, ya seneng-seneng. Tapi ya gak ono gunane ngomong-ngomong ngene. Tapi wis ya, tapi jadi ini yang namanya kenduri cinta loh. Kita ndak anti, kita cuma ngomong kok. Jadi tak tambah dikit ya. Ini puasa belum selesai loh ya. Ini puasa belum. Artinya saya ngomong puasa belum selesai. Oke, kita belok ke sini sedikit, sekedar untuk referensi. Jadi iblis itu dulu kan gelisah. Loh, ini Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Ini ja'ilun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener nggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas
malah iblis. Aneh toh. Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya. Nah akhirnya iblis berusaha bagaimana caranya melakukan subversi untuk masuk surga, berusaha supaya membawa Adam ke tempat yang seharusnya, kan begitu, sesuai dengan pilkada dan hasil-hasilnya, kan gitu. Nah ternyata begitu dia mau masuk surga ada naga sangat besar. Wah ini ngelawan naga agak lama juga ini. Akhirnya si iblis pakai ilmu sirep, terus si ininya ngantuk naganya, terus menguap. Begitu naga menguap, iblis masuk mulutnya, bleng. Terus dia lari pagi di dalamnya, cukup, menunggu si naga nanti beol, terus dia ikut tainya. Begitu keluar, ekor naga itu ada di dalam surga. Oh no, baru dengar. Oh, saya juga ngarang kok ya. Loh, tapi silakan bantah kalau bisa. Terus begitu masuk surga ternyata ada pasukan lain. Pasukannya tuh burung-burung, terutama burung-burung merak. Tapi itu dah tidak saya ceritakan. Pokoknya intinya sampailah dia ke Adam. Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis? Terus digoda iblis? Ayo, nggak bisa. Upama saya aja nggak bisa kok digoda iblis kok. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Jadi iblis menciptakan kostum persis seperti malaikat Jibril. Terus dia pakai, pokoknya penampilannya persis Jibril sehingga Adam, wahai Baginda, ada apa gerangan? Baginda menemui aku, gitu kan? Terus diterima oleh Adam karena yang datang menurut Adam itu Jibril. Terus si Jibril palsu ini tidak menjawab, dia cuman menyeret tangannya Adam untuk mendekati sebuah pohon. Nah di situ kesalahannya, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu, kata Allah. Maka karena dia mendekati pohon itu dihukumlah Allah sehingga kemudian Adam dipindah ke bumi, kan begitu. Terus disimpulkan oleh manusia di dunia, berarti di surga itu ada pohon yang tidak boleh didekati, itu disebut pohon terlarang, gitu ya. Betul? Pernah dengar pohon terlarang? Saya bilang, kalau di surga ada larangan aku mau rono aku. Surga tidak ada larangan dong. Tidak ada pohon terlarang. Pasti harus ada analisis yang lain, bukan pohon larangan. Loh kalau di surga ada larangan namanya bumi. Ini jangan, itu iya, sengsu jangan. Ngerti sengsu? Oseng-oseng asu. Kok jadi cerita surga saya? Oke gini teman-teman sekalian, supaya anda itu gini, saya itu tidak bilang bahwa yang saya omongkan itu benar. Saya itu ingin memberantas GR-nya setiap manusia di dunia, bahwa begitu dia ngomong meskipun dia yakini, dia pikir itu benernya bener. Padahal setiap yang kita omongkan itu kebenaran relatif, dan mungkin nanti sore besok pagi kita menemukan kebenaran yang lebih benar, betul enggak? Jadi semua yang saya omongkan itu juga jangan dianggap benar. Bahan saja, siapa tahu melalui omongan ngawur saya itu Anda oleh Allah diberi hidayah untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Jadi jangan percaya sama saya.
Sebodoh-bodoh manusia adalah yang percaya kepada saya. Salahmu dewe. Terus nanti Anda masuk surga, ini saya gara-gara percaya sama Cak Nun. Ya salahmu dewe, kata malaikat Malik. Saya melakukan itu karena saya percaya sama kenduri cinta sama Cak Nun. Terus jare Malik, ya salahmu dewe, marek dapure koyo ngono kok percaya kan gitu. Jadi jangan percaya saya kesini ini tidak supaya Anda percaya sama saya. Saya kesini ini mengajak Anda untuk percaya yang wajib dan sah dan tepat untuk kita percaya, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Ngono ya caranya ya. Oke, kembali ke iblis. Jadi pohon itu bukan pohon larangan, itu pohon. Jadi coba sekarang Anda referensinya gini. Allah itu di Quran asalkan dia memberi gambaran sesuatu mengenai misalnya kalimat yang baik, peradaban yang baik, kebudayaan yang baik, pemerintahan yang baik, selalu pakai pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa far'uha fis sama. Kan gitu. Jadi pohon itu selalu menjadi idiomatiknya Allah untuk menggambarkan sesuatu. Jadi pohon yang didekati Adam itu karena Adam masih baru akan sekolah di dunia. Kamu jangan dekat-dekat kepada pohon yang kamu tidak akan paham. Itu S3-nya surga. Jadi bukan larangan. Gitu loh. Kamu wali kota belum selesai kok kamu sudah gubernur. Gubernur baru sebentar kok sudah presiden. Tak datengin iblis loh nanti. Kira-kira loh ya. Ya aku nggak ngomongin siapa-siapa, aku cuma memberi gambaran-gambar bahwa asosiasimu ke sana memang benar. Tapi kan saya nggak ganggu toh, saya kan nggak ganggu, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya oke-oke saja. Saya tidak ada urusan sama dunia ini, kamu telan semuanya, aku nggak ada masalah. Gitu loh. Kalau aku anti korupsi, aku tidak eman emasnya, tidak eman duitnya. Tidak boleh aku eman duit atau emas. Yang aku eman adalah kenapa engkau berbuat jahat sehingga akan merugikan dirimu, merugikan anakmu, keluargamu dan masa depanmu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Oke. Yuk, iblisnya sudah ya. Teman-teman sekalian, kita kembali ke puasa. Jadi sekarang imsak tadi ya. Imsak. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget orang. Lah masa imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Imsak itu dari subuh sampai maghrib. Bagaimana sih? Imsak itu artinya Anda membatasi diri, menahan diri. Tumsiku, Anda mengendalikan. Imsak itu pengendalian. Jadi imsak itu waktunya dari subuh ke maghrib. Ayo kok tadi jawabnya 10 menit sebelum zuhur. Lara-ara ini. Loh, wong kamu itu urusan satu kata belum beres mau ngurusi Ahok, itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini guyon deh. Jauh cinta tanpa guyon itu kan bagaikan roti tanpa sambel ya apa gitu. Gitu ya Mas ya. Maka sebenarnya saya sayang sekali kemarin Ramadan tidak bisa ke KJ karena giliran sama Leto sama Noe. Sebenarnya saya ingin kasih saran Anda untuk melakukan ijtihad dan eksperimentasi di masjid Anda masing-masing di kampung. Jadi imsak itu ketika 10 menit sebelum subuh itu kan memperingatkan sebentar lagi kamu harus menahan diri. Jadi sebenarnya kata-katanya imsak itu mengingatkan bahwa nanti kamu harus imsak. Bukan ini sudah imsak, bukan. Nah begitu Allahu Akbar, imsak dimulai. Kan gitu? Jam 7 imsak, 8 imsak, 9 imsak, siang imsak, sampai jam 4, sampai jam baru nanti jam 6 kurang dikit baru imsaknya selesai. Jadi saya itu ingin menyarankan Anda mulai Ramadan depan
itu sebanyak-banyaknya ucapkan imsak di masjid. Jadi Anda kalau mulai jam 11 mulai agak lapar, Anda ke masjid imsak. Dah. 3 kali gitu ya. Terus nanti jam 1 udah lapar-laparnya itu. Anda ke masjid lagi untuk supaya memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Imsak gitu. Terus jam 3 itu juga sudah mulai, wah buka masih lama gitu. Jadi lemes itu ucapkan lagi serentak. Imsak itu. Ya kira-kira orang sekampung keluar semua dibawain cangkul, ndasmu dipakai. Padahal benar nggak yang Anda lakukan? Bener lah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang berani mencoba, saya seneng loh itu. Saya seneng ya. Seneng aku. Kalau ada yang berani, masya Allah, ya Allah. Kalau Anda mati syahid, yes. Oke, dah kita selesaikan soal hari raya dan puasa ya. Puasanya masih banyak. Saya banyak nulis tentang puasa akhir-akhir ini juga. Saya juga punya buku yang kemarin sangat diandalkan di toko buku itu, dan Tuhan pun berpuasa. Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar mana? Apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Coba Fami. Lailatul Qadar piye mi? Coba mi. Kalau di Al-Quran Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, ja. Terus kok orang pada nunggu Lailatul Qadar? Mungkin karena mereka mendapat informasinya lebih mulia dari 1000 bulan. Nah iya. Terus mereka kan bayangin dapat Lailatul Qadar kan dapat rezeki banyak, dapat uang 5 gebok, dapat lotre, ditelepon suruh jadi menteri, gitu kan? Lailatul Qadar gitu kan? Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar diturunkan dari langit. Yang ada Quran diturunkan, dan ketika Quran diturunkan maka malam itu menjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tempatnya, wadahnya, momentumnya, bukan barang yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Al-Quran. Lah kok kamu menunggu Lailatul Qadar, wong Quran sudah turun dari dulu kok. Kan itu ya apa karepmu? Kok nunggu ini malam ganjil loh, ini Lailatul Qadar. Lah Qurannya udah turun dari dulu kok. Kok kamu tunggu-tunggu? Iki sebenarnya bagaimana pengertiannya ini? Sudah dari dulu Quran turun kok. Kamu belum lahir Quran wis jangkep kok. Kok kamu tunggu-tunggu Lailatul Qadar? Ayo piye pengertiannya? Ayo coba, Mi. Kira-kira gampang kok, kalau di Maiyah gampang jawabnya. Maiyah kok. Begitu Al-Quran entah satu biji ayat, entah satu biji pemaknaan, hikmah atau apapun kamu pakai dalam hidupmu, berarti dia turun di dalam jiwamu, maka itulah Lailatul Qadar. Kan begitu? Tidak penting siang atau malam. Emang siang dan malam itu bedanya apa? Kalau tidak percaya tanya sama yang buta. Kalau kamu bedakan siang terang benderang ngarepe wong picek kan, ayo ngomong. Coba, kalau ada orang buta, misalnya di asrama orang buta, terus Anda jadi saudara, bedanya siang dan malam itu kira-kira ya apa artinya arek iku? Sik dolekno watu rek, watu. Jadi malam dan tidak malam, terang dan gelap itu kan hanya urusan panca indera, betul enggak? Begitu panca indera enggak ada, dia sudah tidak gelap, tidak terang. Apakah hidupmu hanya panca indera? Atau lebih tinggi dan lebih dalam dari panca indera? Apakah cinta bisa engkau pandang? Bisa engkau dengarkan? Yang bisa engkau